Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Selamat datang di YouTube HMIF Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi, di kali ini kita akan membuat mungkin bisa dibilang sebuah playlist video baru ya, atau runtutan video tentang salah satu mata kuliah di semester 1, yaitu algoritma pemrograman. Jadi di sini nanti aku akan menjelaskan tentang apa itu algoritma, bagaimana analoginya, bagaimana penerapan algoritma ini dalam membuat sebuah program. Nah, mungkin nanti kita akan terfokus dengan bahasa C++ ya, teman-teman ya, karena bahasa C++ adalah bahasa yang digunakan dalam mata kuliah ini. Lalu setelah itu aku akan juga menjelaskan tentang struktur dari C++ itu apa gitu. Jadi di C++ itu tuh ada apa aja sih? Ada apa aja untuk menampilkan sebuah program. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya nanti untuk table of content-nya. Tapi mungkin sebelum kita melanjutkan, nggak afdol mungkin kalau nggak kenalan ya teman-teman ya. Jadi perkenalkan, namaku adalah Alfian Lutfi, aku adalah pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Amikom Yogyakarta untuk tahun ini. Jadi mungkin nanti apabila teman-teman mau get in touch atau apa, bisa komen aja di bawah. Nanti aku bakal membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas teman-teman mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut mungkin teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu algoritma. Jadi sebenarnya algoritma itu adalah langkah-langkah untuk memecahkan sebuah masalah yang disusun secara sistematis dan logis gitu. Mungkin kata-katanya agak sulit ya untuk kita pahami ya, tapi sebenarnya algoritma ini tuh sudah kita gunakan di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Contohnya aja saat teman-teman mau anggap aja minum deh gitu. Jadi saat teman-teman minum, yang jelas teman-teman harus ada airnya, harus ada gelasnya, dan teman-teman harus tahu urutannya itu seperti apa gitu. Jadi urutan yang teman-teman gunakan saat minum adalah teman-teman ngambil gelas, teman-teman tuangkan air ke dalam gelas itu, lalu teman-teman bisa meminumnya gitu. Nah, sekarang apabila urutan algoritma teman-teman kurang pas gitu, kalau teman-teman ngambil gelas, teman-teman enggak menuang dulu tapi teman-teman langsung minum, enggak akan ada teman-teman. Jadi tidak seperti itu. Algoritma adalah sebuah langkah penyelesaian masalah yang harus logis dan sistematis gitu. Urutannya harus tepat. Mungkin akan aku jelaskan dengan mungkin analogi lain, yaitu analogi saat kita mau membeli sebuah mie ayam gitu. Jadi biasanya saat kita mau membeli sebuah mie ayam, yang jelas kita harus datang ke warung mie ayamnya, iya kan? Karena nggak mungkin dong kalau kita mau membeli sebuah mie ayam, tapi kita datangnya ke warung nasi padang gitu. Nggak akan ada orang yang jual, teman-teman. Tidak akan mendapatkan mie ayam yang kita inginkan. Lalu berikutnya, kita harus pesan mie ayam dong pas kita udah sampai. Tidak mungkin saat kita udah datang ke warung mie ayam, kita nggak pesan, kita diem aja. Kita juga tidak akan mendapatkan mie ayam yang kita inginkan. Lalu setelah itu kita tinggal menunggu mie ayam yang dibuat, makan mie ayamnya lalu membayar. Nggak mungkin dong kita habis makan mie ayam terus kita pergi gitu aja. Nah, nanti bakal dimarahin. Jadi bisa dibilang seperti itulah urutan-urutan teman-teman untuk bagaimana sih cara teman-teman itu biar membeli mie ayam gitu. Coba sekarang kalau urutannya itu kita salahkan gitu. Analogi yang kita gunakan atau algoritma yang kita gunakan itu kita coba urutannya itu enggak urut deh gitu. Jadi pertama kita datang ke warung mie ayam, terus kita nunggu nih mie ayam buat dibuat. Nah, nggak mungkin dapat teman-teman. Teman-teman cuma bakal menunggu dan teman-teman nggak akan dapat mie ayam. Karena sebenarnya teman-teman harus pesan dulu biar sesuai urutan. Seperti itu mungkin. Kita lanjutkan mungkin buat langkah-langkah dalam membuat sebuah program. Jadi dalam membuat sebuah program, terutama C++ ya, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan gitu. Yang pertama, teman-teman tuh harus memperhatikan tentang kondisi awal atau input yang teman-teman mau pakai. Jadi teman-teman tuh harus tahu teman-teman tuh mau membuat program apa, lalu input apa saja yang dibutuhkan untuk membuat program itu. Kita contohkan sebagai sebuah kalkulator. Kita mau menghitung sebuah perkalian, ya kita harus tahu apa angka berapa dikali angka berapa. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita juga harus tahu kondisi akhirnya, kondisi akhir dari program yang teman-teman buat. Misal teman-teman anggap aja mau membuat sebuah program untuk
perhitungan gitu ya. Teman-teman harus tahu bagaimana cara agar kondisi yang ada di program teman-teman itu tuh outputnya mengeluarkan program perkalian juga. Mungkin nanti selanjutnya akan aku jelaskan di pembuatan codingan ya, tapi nanti aja. Lalu ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan juga, yaitu data, operator, dan juga syarat atau kendala agar program itu bisa terpenuhi gitu. Mungkin apa itu data, apa itu operator, dan apa itu syarat dan lain-lainnya akan aku jelaskan di video berikutnya. Oke, next. Aku akan membicarakan tentang struktur yang ada di C++ ya. Jadi seperti janjiku tadi, di C++ itu tuh sebenarnya ada apa aja sih? Bagaimana sih cara ngoding C++ dan lain-lain gitu. Mungkin sekarang kita akan membuka sebuah program dulu. Jadi program ini adalah program text editor. Kalau di aku menggunakan text editor bernama dev C++. Sebenarnya teman-teman bebas sih mau menggunakan kode editor apa, mau pakai Notepad pun boleh, Visual Studio pun boleh, tapi aku tuh biasanya memakai dev C++ ya teman-teman ya. Mari kita mulai. Di sini kita bisa gunakan file, new, lalu source file. Nah, di sini akan aku jelaskan dulu beberapa struktur atau beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum teman-teman membuat sebuah program C++. Yang pertama, teman-teman harus membuat sebuah library dulu. Jadi apa itu library? Library kalau mungkin kalau yang kita tahu library perpustakaan berisi buku gitu ya. Nah, kalau di C++, library itu tuh adalah sebuah paket atau sebuah apa ya, bisa dibilang kumpulan yang harus kita panggil, harus kita tempatkan kalau kita mau membuat sebuah program. Salah satunya adalah sebuah paket untuk input dan output data. Itu namanya IOStream. Mungkin nanti untuk penjelasan dan detail lainnya akan aku jelaskan di video berikutnya. Aku akan jelaskan di sini cukup strukturnya dulu. Jadi pertama kita harus menggunakan sebuah library. Tulisannya seperti ini. Hashtag include. Lalu dalam kurung cucuk seperti ini. Bukan kurung dua biasa ya, tapi kurung cucuk yang lebih besar dari yang lebih kecil dari. Kita tulis IOStream. Oke, ini adalah struktur pertama kita. Bisa dilihat teman-teman di layar. Ini namanya library. Lalu struktur kedua kita, itu kita gunakan yang namanya namespace. Itu using namespace std gitu. Jadi ini tuh agar program kita itu bisa mengenali tulisan yang kita gunakan sebenarnya. Penjelasannya seperti itu. Lalu bagian ketiga itu ada main. Nah, di main inilah kita akan menjelaskan program yang mau kita buat gitu. Kita akan memperlihatkan program yang mau kita buat. Simpelnya aja kita mau menuliskan tulisan halo Alfian gitu ya. Halo nama teman-teman masing-masing juga boleh gitu. Jadi di sini kita bisa menggunakan yang namanya cout. Cout. Nah, cout ini adalah untuk menampilkan tulisan di program teman-teman gitu. Cout kita bisa gunakan dua cucuk seperti ini. Nah, jadi dua cucuk itu tuh digunakan untuk menampilkan apa sih yang mau ditampilkan sama cout. Nah, sekarang kita akan menuliskan tulisan misal halo terus nama teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, jangan nulis langsung halo gini teman-teman. Tidak bisa, tidak akan dibaca sama program. Tapi kita harus menulisnya dengan petik 2 seperti ini. Nah, kalau di dev C++ nanti langsung jadi warna biru, anggap aja halo Alfian gitu. Bisa ditulis seperti itu dulu, jangan lupa titik koma. Nah, kalau seperti ini, udah selesai nih program pertama kita. Kita bisa tinggal nge-compile dan nge-run program itu. Cara untuk compile-nya di sini bisa dilihat ada tulisan compile and run. Kita klik saja. Kita tunggu beberapa saat, lalu kita save video kita atau kita save codingan kita. Aku bisa tulis satu strip coba.cpp gitu, seperti yang udah aku punya di sini ya teman-teman ya. Tinggal di save aja. Lalu teman-teman akan melihat program teman-teman running gitu. Dan jadinya seperti ini. Di sini bisa dilihat tulisannya halo Alfian, di sini pun juga tulisannya halo
Alfian gitu. Nah, misal kita mau ganti deh Mas, jangan halo Alfian tapi baca halo Amikom. Oke, kita coba halo Amikom. Oke, kita tinggal compile aja dan run. Oke, bisa dilihat sekarang tulisannya berganti halo Amikom. Nah, seperti itulah teman-teman untuk penjelasan video pertama ini. Mungkin untuk video kedua, ketiga, dan seterusnya kita akan terfokus ke apa aja yang ada dalam C++ ya. Mulai dari apa itu variabel, data, struktur, lalu bagaimana nanti menggunakan input data, output data, perulangan, dan lain-lain. Mungkin apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan cek atau silakan komen di bawah, nanti bakal kami balas. Dan kami akan membantu teman-teman dalam berkuliah. Mungkin apabila teman-teman bingung tugas atau teman-teman mau belajar bareng, silakan request di bawah aja. Mungkin itu teman-teman buat video kali ini. Sekali lagi, silahkan dipelajari, silahkan diingat-ingat. Dan juga teman-teman pasti akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan kalau teman-teman serius untuk belajar. Jadi, terima kasih teman-teman untuk video kali ini. See you in the next video. Dadah.